Yang terhormat, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bersama Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, Panitra Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, PLT Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, seluruh karyawan-karyawati, tenaga PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, serta pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil Firman Al-Kautsar SH dan Dede Novita Sari SH hari ini Jumat 9 Mei 2025 dibuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mars PTA Gorontalo Hebat. Di Mahkamah Agung
Pembacaan doa oleh Saudara Sabri Esos disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan semesta alam, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Berkat dan kemahakuasaan-Mu, saat ini kami dapat meniti serangkaian acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Untuk itu, sejenak kami tundukkan hati, kami kosongkan kalbu, guna bermunajah kepada-Mu, memohon segenggam kasih-Mu, kiranya kegiatan ini beroleh taburan berkah dan cakupan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, anugerahilah kami dengan pancaran hidayah-Mu, cahaya petunjuk-Mu dan tetesan kekuasaan-Mu, agar kami dapat memenuhi sumpah yang terucapkan dan janji yang terikrarkan demi pelaksanaan tugas dan kewajiban kami selaku aparatur sipil negara dan abdi masyarakat. Lindungilah kami dari sumpah yang teringkari dan janji yang terkhianati, agar status pegawai negeri sipil tidak menyeret kami ke jurang api neraka. Allahumma ya Allah, Zat yang maha mulia, hiasilah perjalanan tugas kami dengan pakaian kejujuran. Bimbinglah titian pengabdian kami dengan garis hidayah-Mu, dan peliharalah gerak-gerik kami dengan benteng akhlak yang Engkau ridahi. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, terimalah bisikan hati kami, perkenankan rintihan kalbu kami, serta kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Sri Hartati Arif Suleman, AMD, SE, MH, disilakan. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1170 garing sek garing SK titik KP 1.2.6 garing Romawi 4 garing 2025 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Kesatu, mengangkat nama yang tersebut di bawah ini. 1. Nomor urut 1436. Nama
Dede Novitasari SH, NIP 1999 0926 2024 052002. Pangkat golongan ruang penata muda 3A. Jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. 2. Nomor urut 1437. Nama Firman Al-Kautsar SH, NIP 1999 09 22 2024 051002. Pangkat golongan ruang penata muda 3A. Jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2025 diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2025 oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Sugiyanto. Petikan sesuai dengan aslinya ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Biro Kepegawaian Sahlanuddin. Petikan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara 2. Sampai dengan nomor urut 6. Pembacaan surat keputusan selesai. Terima kasih. Kepada pegawai yang akan diambil sumpah, dipersilakan mengambil tempat. Para saksi dan rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Sebelum mengucapkan sumpah, saya bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Dengan agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara RI. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan diri sendiri dan semua yang hadir, juga disaksikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati janji-janjinya kepada Allah dan mengkhianati sumpah-sumpah mereka untuk sekedar mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa, orang-orang itu tidak akan mendapat sesuatu yang baik di akhirat.
dan Allah tidak bersedia berbicara dengan orang-orang itu, dan Allah enggan melihat padanya. Lagi pula tidak menganggap orang-orang itu sebagai orang suci, untuk mereka disediakan siksaan yang pedih. Saudara, resapilah firman tadi dan mari kita ikuti sumpah berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Penanda tanganan berita acara sumpah. Diawali oleh pegawai yang diambil sumpah. Para saksi. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Para saksi dan rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Pemasangan PIN Mahkamah Agung oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
menit. Ini. Penandatanganan fakta integritas oleh pegawai negeri sipil yang baru diambil sumpah. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan pegawai yang baru diambil sumpah, dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Ini aja. Saya awali dengan pantun dulu ya. Biasanya di cakep yang keras. Jalan-jalan ke pasar minggu. Ke pasar minggu belanja beras. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jawablah salam dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya itu ada kalimat assalam qoblal kalam. Salam itu harusnya diucapkan sebelum ngomong yang lain. Bahkan kalau fikih ya, bismillah itu juga dikalahkan dengan salam. Bismillahnya cukup di dalam hati. Assalamualaikum. Tapi sekarang sudah budayanya sudah gitu ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Padahal ada kalimat assalam qoblal kalam. Sekarang al-pantun qoblas salam. Itulah. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Jam berapa kita nanti bintek? Ya. Jam? Sekarang jam? Kurang 5 menit. Iya. Ya pokoknya ya sedapatnya. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, para Bapak dan Ibu Hakim Tinggi yang saya muliakan, seluruh pejabat struktural maupun fungsional yang saya hormati, dan tidak boleh ketinggalan Ibu DYK,
dan pengurus di KPK yang saya banggakan. Wabil khusus yang dilantik sebagai pegawai negeri sipil atau ASN kepada saudara Firman dan Novi. Saya ucapkan selamat. Mengawali pertemuan ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dan juga kita senantiasa menyampaikan sholawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, ahlu bait, dan kepada kita sekalian. Saudara Firman dan Mbak Novi sudah disumpah berarti resmi sebagai pegawai negeri sipil. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, kita harus bersyukur dan boleh berbangga. Karena jumlah PNS itu mungkin belum ada 5 juta atau sekitar itu. Dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia sekarang 280 juta. Itu jadi saudara harus bersyukur. Tidak mudah untuk merebut peluang menjadi pegawai negeri sipil. Sekarang sangat berat. Kompetisinya itu. Itu. Jadi bersyukur, ya bolehlah berbangga. Itu yang pertama. Yang kedua, pegawai negeri itu turunan daripada sistem kerajaan dulu. Punggawa ataupun kawulo di kerajaan. Jadi dia mengabdi kepada sang raja. Kalau sekarang mengabdi kepada negara. Itu satu kedudukan yang oleh bangsa kita itu menjadi yang dicita-citakan. Karena mengabdi raja atau mengabdi kepada negara itu suatu kedudukan yang luhur. Maka ada istilah feodal. Nah, bangsa kita itu memang ya feodal begitulah. Tetapi lebih dari itu pegawai negeri itu kerjanya ringan. Mana yang berat? Tidak membawa cangkul. Tidak membawa barang dagangan keliling. Tidak memanggul beras kuli. Pekerjaannya itu ringan. Itulah sudah kedudukannya di mata negara. Pekerjaannya ringan. Ringan. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur. Karena semua orang mesti cita-citanya kita ini semua. Anaknya pinginnya jadi pegawai negeri semua. Betul enggak? Mesti, apalagi kita sudah merasakan. Rasanya kalau anak kita enggak jadi pegawai negeri. Hidupnya, masa depannya gelap. Pegawai negeri itu gajinya pasti. Sekarang tidak bisa lagi disebut pegawai negeri gajinya kecil. Besar. Apalagi Mahkamah Agung. Dengan dengan tunjangannya, kinerjanya. Ya itu. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada saudara berdua yang telah mengangkat sumpah untuk benar-benar mendudukkan diri kita benar-benar sebagai abdi negara. Jangan kita menyelewengkan kedudukan dan jabatan kita. Jangan kita, saya mengajak sungguh, jangan kita melalaikan waktu kita. Main Facebook, main dengan megang HP kita, asik satu hari. Padahal kita digaji oleh negara. Ya. Oleh karena itu, bikinlah yang positif.
kalau terakhir kemarin saya nulis itu kan, kalau kamu bukan anak seorang raja, kata Imam Ghazali, dan kamu bukan ulama besar, anak seorang ulama besar, maka menulislah. Ya mari kita menulis. Mulai besok, Mas Firman sama Mbak Novi, tulislah kegiatan saudara. Enggak usah dilihat nanti bergunakah, enggak usah. Tulis saja. Jam sekian datang, saya kerjakan apa. Bila perlu dari rumah sudah dibuat frame kerangka. Nanti di kantor saya akan mengerjakan ini. Di luar nanti yang diperintahkan oleh atasan langsung. Gitu. Terus tulis. Tuh ya. Kemudian ini penting untuk kita semua. Pegawai negeri itu digaji oleh rakyat. Yang tadi saya sampaikan 280 juta penduduk, hanya sekitar 5 atau 6 juta pegawai negeri itu digaji oleh rakyat. Nah, kita masukkan dalam hati, oh saya itu digaji oleh rakyat. Tidak semua rakyat mengalami hal yang seperti saya. Oleh karena itu, jangan sampai saya melakukan tindakan-tindakan di luar kepegawai negerian. Kode etik pegawai negeri. Begitu. Ya. Kasihan mereka membayar pajak. PBB membayar pajak, yang dagang membayar macam-macam, siup dan seterusnya. Itu untuk menggaji kita. Kita apa? Cuma datang ke kantor dengan pakaian necis, seragam bagus, ya kan? Dengan kantor yang serba bersih, apalagi pengadilan sekarang luar biasa setelah satu atap dan WBK. Nyaman, semua ber-AC. Begitu. Dan kita digaji oleh darah-darah dan keringat rakyat jelata. Gitu. Ya kan? Oleh karena itu ingatlah, sering merenung. Oh ya. Nah, jadi kalau kita di PTA ini ada potongan 2,5% untuk zakat, kecil, jangan dilihat itu ya, kita untuk disalurkan kepada yang kurang beruntung dibanding kita. Nah, itu aja Pak ya, sudah jam itu nanti. Kemudian mungkin yang perlu direnungkan oleh kita sekalian ini, bahwa kondisi saat ini kita kalau bicara politik global, kita tidak mengira dalam kemodernan sekarang itu Rusia dengan Ukraina perang, Gaza dengan Israel belum tuntas, nggak tahu kapan selesai. Sekarang tambah lagi India dengan Pakistan. Jadi dunia ini sedang sangat tidak baik-baik saja. Cepat atau lambat, mau atau tidak, pasti akan berdampak ke Indonesia. India adalah the fourth country in the world. Dia adalah negara keempat besar dunia. Ekonominya sedang meroket. Ya kan? Pakistan, terakhir kemarin kita sudah mendengar rudal Pakistan yang bikinan Cina berhasil menghancurkan jet tempur India 5. Ini pasti akan berpengaruh di Indonesia. Dua-duanya sahabat kita, sahabat kental. Dua-duanya terhadap negara kita itu yang mendukung konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Dua-duanya yang menyatakan kalau merdekanya duluan kita, mereka akan merdeka tahun 48 ya. Pokoknya kita baik sekali hubungan. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai abdi negara perlu membaca situasi. Banyak membaca. Situasi kita ini, dunia ini, wallahu a'lam. Apalagi kalau kita bawa ke alam AI, artificial intelligence sekarang itu. Wah, ngeri lagi kita kalau membahas itu. Kalau dari sisi negatif,
Kalau itu nanti dalam waktu 10, 15, 20 tahun, 25 tahun, wallahu alam. Cucu kita itu sudah akan berhadapan dengan mereka. Nanti perang itu seperti persis dengan film Terminator, film apa itu yang pakai apa namanya robot-robot. Manusia sulit menghindari itu. Mereka sudah pakai mesin, sudah diprogram sedemikian rupa, suruh merusak kota Gorontalo. Wah, tinggalkan begitu, perintah saja. Oh, sekarang juga pesawat itu sudah nggak pakai pilot lagi, sudah pakai drone gitu. Nah, jadi itulah maka kita akhirnya apa? Akhirnya kita ya harus kembali kepada Allah. Innalillahi. Kembalinya itu saja. Jadi itu ya. Memang berat kita menghadapi. Itu saja mungkin dari saya, kita renungan bersama tak lebih, dan saya tambah nih dengan 2 pantun ini. Jangan lupa catatnya. Di aula PTA kita bergembira. Pengangkatan ASN akhirnya terselenggara. Semoga sukses dalam berkarya, mengabdi bangsa tulus dan setia. Satu lagi, di sini ada Firman dan Novi. Semoga terjalin hubungan pribadi. Sungguh sangat melegakan hati. Telah disumpah menjadi pegawai negeri. Cepatlah cari jodoh. Jangan, sekarang apa coba? Sudah satu pegawai negeri, apalagi? Tadi sudah saya gambarkan betapa pegawai negeri itu kayak gitu. Ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya foto bersama. Untuk itu kami mohon kesediaan pegawai yang baru diambil sumpah. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bersama Ibu, Wakil Ketua, Bapak Ibu Hakim Tinggi, serta Panitra dan PLT Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk dapat mengambil tempat. Disilakan. Kepada pegawai yang baru diambil sumpah dimohon untuk tetap berada di tempat, dan kepada Bapak Ketua bersama Ibu, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitra dan PLT Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dimohon untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya mohon kesediaan Ketua dan Pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk dapat foto bersama. Disilakan.
Selanjutnya mohon kesediaan pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Selanjutnya mohon kesediaan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk dapat foto bersama.